Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati materi pada kesempatan kali ini, Yang Mulia Yai Faizi Menhub. Beliau selaku pengasuh pondok pesantren An-Nuqoyah daerah Sabajarin, dan juga senior kita di Ansor, Yang Mulia sahabat Raden Ahmad, dan juga para sahabat-sahabat Ansor yang khususnya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, juga teman-teman Banting. Alhamdulillah hadir di tengah kita Banting Manding Laok dan Banting Manding Gajah, lumayan alhamdulillah, dan juga ranting Pasengan ya. yang lain mungkin masih di perjalanan. Leras. Semoga bisa hadir juga. Nanti ngacu seorang ngapain buat mojok bola. Nanti ngacu alhamdulillah juga hadir. Berkah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan Tony. kali ini kita bisa melaksanakan Moto. ngopi. Sebenarnya ini sudah rencana lama, cuman alhamdulillah bisa terrealisasi malam ini. Kak, teman apa kak? Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan Tuhan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Para sahabat-sahabat sekalian, karena pada kali ini masih momen-momen hari santri, maka kita perlu banyak masukan-masukan, banyak pengetahuan agar menambah kesemangatan kita. Karena di dalam Ansor ini sebenarnya melanjutkan, sebenarnya masih santri, artinya meskipun sudah boyong dari pondok, tapi kalau masuk di Ansor ini masih dikatakan santri seperti itu. Apalagi tiap bulan ada kegiatan ngaji kitab dan semacamnya. Meskipun kita tidak mondok, bahkan kalau bergabung maka kita bisa dikatakan santri, karena yang sudah familiar kita dengarkan ya Gunung Asis non orang yang ngurus itu, maka ya ke pesantren beliau, ke pesantren beliau, maka didoakan husnul khotimah. Alhamdulillah juga hadir di tengah kita materi pada kali ini. Ya yang pasti saya ucapkan banyak terima kasih, beliau sudah hadir paling awal, paling awal di antara kita semua. Saya juga mengucapkan mohon maaf atas keterlambatan para sahabat-sahabat, para teman-teman Ansor, karena kalau di Ansor ini memang biasa ngaret lah, karena adit belum itu ngaret Ada di sana kan Sa? Habib Ja'far. Karena acara setengah belu, kalau belu rencana dimulai, cuman sampai lebih. Saya sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga para sahabat bisa mengambil manfaat dan bisa menyimak dengan baik. Demikian dari saya. Allahumma fiqila kumaturik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Disampaikan banyak terima kasih kepada sahabat ketua yang sudah memberikan sambutan. Semoga dengan apa yang sudah dilontarkan tadi menjadi suatu motivasi bagi kita semua untuk tetap menjadi santri, untuk tetap berhikmah di Ansor, ya tentunya dengan berhikmah yang sungguh-sungguh dalam artian siap 86. Ya. Di Ansor sering kita bercanda bahwa memang di Ansor kita ini mengabdi, ya. Bukan mencari uang ataupun mencari jabatan, tetapi mengabdi. Maka dengan demikian kita sebagai seorang yang mengabdi ya harus rela berkorban waktu dan juga materi dan lain sebagainya. Bagi sahabat-sahabat yang saya banggakan, supaya lebih asik ngobrolnya, ngopi kita malam hari ini lebih asik lagi, maka mari kita langsung menyimak ya, diskusi atau ngobrol santai bersama ke M. Faizi, yang mana dalam hal ini akan dimoderatori oleh sahabat Islahil Umam MPDI. Kepada sahabat Islahil Umam dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ba'du, yang kami ta'zimi dan kami muliakan pemateri kita yang alhamdulillah sudah bisa hadir di depan kita semua, yang mulia Kiai Haji M. Faizi. Kemudian yang kami hormati Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Manding, yang terhormat Lora Muhammad Ainun Naim. Kemudian yang kami hormati juga pengurus cabang pimpinan Gerakan Ansor Kabupaten Sumeneb, yang terhormat Kakak Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Juga sahabat-sahabat sekalian, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena alhamdulillah sudah meluangkan waktunya bisa hadir dalam rangka ngobrol pintar bersama Kiai Faizi. Baik, langsung saja saya akan membacakan kurikulum PT dari pemateri kita pada kesempatan malam hari ini. Beliau namanya M. Faizi. Tempat dan tanggal lahir Sumeneb 27 Juli 1975. Alamat Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Riwayat pendidikan Pondok Pesantren An-Nuqoyah, Pondok Pesantren Madrasatul Quran, kemudian Pondok Pesantren Nurul Jadid, dan Pondok Pesantren Al-Islah. Moto sapa selain gede. Kasih aplaus yang beriah dulu untuk pemateri kita pada kesempatan malam hari ini. Sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu mengokohkan hikmah santri di era milenial sebagai wujud jihad santri jayakan negeri. Wah, ngeri sekali ya, temanya sangat ngeri. Entah apa maksudnya. Jadi ini akan dikupas tuntas tentunya oleh narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Cuman begini Pak Kiai, yang perlu digarisbawahi di sini, jihad santri. Seperti apa sih jihadnya santri? Mungkin barangkali berbeda dengan jihadnya yang bukan santri. Itu yang pertama. Kemudian santri yang seperti apa gitu? Santri yang seperti apa? Karena banyak tipikal santri itu. Itu barangkali, dan selebihnya saya tidak bisa ngomong panjang lebar karena katanya Gus Baha ya, tidak boleh membatasi ulama karena itu bagian dari dzambil azim katanya. Jadi sepenuhnya waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Pak Kiai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian, terima kasih telah diberikan kesempatan saya ini untuk berada di tempat ini dalam rangka kegiatan GP Ansor Manding memperingati Hari Santri, juga istighosah, juga dalam rangka peringatan ulang tahun Kota Sumeneb yang ke-700 ke 54. Jadi jauh lebih tua dari Amerika kota kita ini. Lebih juga kepada Mas Islahil Umam saya sampaikan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk bicara di sini dengan waktu yang tidak terbatas. Tapi saya membatasi diri, Mas. Saya biasa pakai stopwatch. Memang kiai itu tidak usah dibatasi. Cuma masalahnya kayaknya kadang-kadang nggak tahu diri. Itu ngomong aja panjang lebar, seolah-olah forum itu miliknya. Padahal waktunya kan terbatas, orang. Jadi gitu, kalau kayaknya tahu diri nggak apa-apa, nggak dipakai. Takutnya nggak tahu diri ya. Makanya itu saya membiasakan pakai stopwatch. Jadi mana tak melantur. Ya udah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, tadi moderator menyampaikan kepada saya tentang tema yaitu meneguhkan jihad santri dalam membangunkan atau dalam menjayakan negeri. Di sini yang harus ditekankan adalah jihad, yang kedua adalah santri. Kalau untuk membangun negeri ya sudah kita pahami semua. Pertama jihad. Jihad itu perjuangan. Jadi ketika kita menggunakan jihad dalam konteks kekinian, ia sudah berubah maknanya daripada jihad yang kita kenal sebagai jihad fisabilillah. Artinya angkat senjata melawan kafir harbi mungkin atau seterusnya, melawan penjajah kolonial dan seterusnya. Santri pun begitu. Saya kira kalau santri tidak perlu dibicarakan ya, karena definisi yang kita kenal juga yang orang kenal itu masih sama. Tapi nanti akan saya rinci satu persatu. Jadi begini, jihad itu kita lihat dalam segi etimologi telah mengalami perluasan makna. Kata itu mengalami perluasan, ada yang perluasan, ada yang penyempitan. Contohnya sarjana, sarjana itu menyempit. Dulu setiap orang yang pintar disebut sarjana, karena itu dari bahasa Sanskerta. Sekarang yang disebut sarjana itu kalau sudah menempuh strata 1, strata 2, atau strata 3, itu sarjana. Dulu itu orang alim, pintar, ahli disebut sarjana. Sekarang enggak. Jadi itu namanya menyempit. Apakah salah? Enggak, memang begitulah proses bahasa. Bahasa itu kan berasimilasi, berakulturasi dan terus. Ustadz dalam bahasa Arab itu adalah al-alim fi, al-alim fi, al-ahli fi. Orang yang ahli, profesor lah kalau kita. Al-alim jadi al-ustadz fi luar itu profesor linguistik. Setuju. Itu. Tapi di Indonesia enggak mengalami perubahan. Itu apa? Itu juga menyempit. Kalau yang tadi meluas, ini menyempit ya. Siap. Jadi semua guru yang berada di pondok pesantren atau yang mengajarkan ilmu agama itu disebut ustadz. Aslinya enggak. Anda kalau baca Qawaidul Lughah al-Asasiyah itu di luar yang ngarang pakai ustadz, al-ustadz. Itu artinya pakar, linguis, pakar bahasa, al-ustadz. Sekarang menyempit. Amal awalnya netral. Semua perbuatan man amilah, ya kan? Solihan au sayyi'an. Karena itu. Jadi amal itu apapun perbuatan. Amal. Tapi ketika nyampe di Indonesia hilang kejelekannya, hanya digunakan untuk amal soleh. Pasti amal soleh. Gak ada orang yang mencuri dia beramal di malam hari ya. Itu namanya menyempit ya. Tapi sampai Madura itu lebih sipil lagi. Amal itu adalah tore sediri bere. Semakin sipil pada orang-orang. Pola bede teka busebu.
Ibu ada yang betul gitu. Jadi kita memahami jihad itu adalah perjuangan, itu sajalah. Konteksnya perjuangan santri, jihad santri itu perjuangan santri idhofah ya. Jadi perjuangannya santri dalam memajukan negeri. Jadi jihad itu konteksnya bukan konteks harbi atau tidak, atau ilmi atau tidak, beda. Karena ulama juga berbeda pendapat. Misalnya ketika dulu ya, sebelum ada fatwa fatwanya Kasim Asy'ari, resolusi jihad juga seperti itu. Kita tidak memastikan. Jadi kolonial Belanda itu sebagai apa, harus diperangi dalam konteks apanya, kan ya itu. Setelah ditemukan definisinya, baru ada fatwa resolusi jihad. Harus dibegitukan dulu. Jadi misalnya Anda mau membela Palestina atau apa, sekarang yang disebut ini apa, melawannya apa, Israel ya. Israel itu yang kita lawan itu Israel sebagai negara atau Israel sebagai Bani Israel. Lain loh ya. Iya. Lain. Sama kita juga istilahnya menggunakan Arab, orang Arab, negara Arab. Negara Arab itu mana sih? Gak ada negara Arab itu. Negara bangsa Arab baru ada bangsa Arab. Bahasa Arab ada. Jadi Arab itu nama bahasa, nama bangsa. Nama Mekah itu Bani Arab, itu Saudi namanya. Saudi yang berafiliasi ke Arab-Araban, makanya Saudi Arabia. Di negara Arab gak ada negara Arab itu. Bangsa Arab ada, bahasa Arab ada. Seperti itu. Kalau kita ngomong Arab, siapa yang di antara Arab paling Arab? Ya Syria lah, kan dia dari sana pan-Arabisme. Orang Syria itu paling mengaku Arab. Di antara Arabnya Arab ya Syria, kata orang Syria. Begitu kalau kita mau detail. Jadi pembahasan mengenai definisi itu harus tahu akarnya, masalahnya seperti apa. Santri pun begitu nanti persoalannya. Jadi bahas secara etimologi seperti apa, jadi jihad itu apa, seperti itu. Dan kalau saya memahami ya jihad itu ya perjuangan. Apa yang harus dilakukan santri, berjuang, meninggikan mutu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ya jihad namanya. Perjuangan lah istilahnya. Nah, santri itu orang yang belajar. Kemudian santri itu ya kalau dilihat misalnya santri sinnya apa, nunnya apa, ya itu kira-kira definisi seperti itu menggambarkan idealisasi santri itu mestinya seperti itu gitu. Apa itu, saya tak ingat aja sinnya apa, nunnya apa, tanya apa. Toh santri sendiri dari bahasa Sanskerta kok, kan itu. Dari sastri, bisa cantrik, bisa tempat orang belajar ya sastren namanya. Makanya pesastren awalnya begitu. Iklalnya begitu asalnya. Pesantren. Itu pernah dibahas oleh Bapak Agus Sunyoto dulu, saya ingat di itu saya hadir gitu. Yang ngarang Atlas Wali Songo. Iya, Pak Agus Sunyoto. Banyak karangannya Pak. Dikembangkan begini. Jadi saya kira kalau kita ngomong santri itu tidak asing lagi ya kita ini. Cuma sekarang banyak muncul pondok tahfidz itu juga masalah. Apakah orang yang belajar di pondok tahfidz itu juga santri? Jadi santri itu kita punya definisi sendiri sebetulnya ya. Santri itu secara umum orang yang belajar agama dan tinggal di asrama. Kemudian ada pemahaman meluas, orang yang belajar agama punya sanad keilmuan, itu baru santri. Meskipun dengan anak pondok kan bernyolok istilahnya, tak tinggal di asrama, tinggal bersama orang tua, tapi sekolah di pondok. Jadi apa yang menjadi garis bawahnya? Ya harus ada sanadnya. Terutama diasramakan, tidak diasramakan tapi nyambung ke pondok. Makanya ada sanadnya, harus begitu. Itu baru santri. Seperti itu. Cirinya itu beda sanad, ada kuruna dan nyambung ke guru saya beri pondok gitu kan. Itu santri baru ya. Kemudian berkembang ya, itu definisi umum. Kalau ada pun pengembangan ada santri online segala macam, mungkin dia tidak pernah ngaji di pondok, ngajinya pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai YouTube dan segala macamnya. Ya nggak apa-apa, dia kan ngaji kepada kiai yang kiainya itu ada, cuma pakai media online.
Terus santri ini mau ngapain? Nah, santri itu begini, kalau kita tidik ya, dari awal kemerdekaan dulu sampai 60-an, sampai 80-an, saya tidak pernah mendengar, karena saya nutut zaman ingat saya itu dari tahun dulu lemaan lah, mulai ingat lah, mulai merekam jejak-jejak peristiwa. Sebetulnya Muktamar Situbondo itu saya hadir, saya ingat, saya ikut baru kayaknya nggak ingat kok saya hadir. Cuma ketika itu kita itu tidak punya kekuatan, jadi kita itu mayoritas tapi powernya minoritas di Indonesia. Orang Islam itu banyak, powernya minor. Keran perjuangan terbuka itu harus diakui sejak Gus Dur, nggak ada sebelumnya itu. Kita teka Islam paling banyak, tapi tak bisa ngapa-ngapain. Dari dulu begitu. Saya baca-baca buku ya, pernah sekali waktu itu Gus Dur pernah show of force ya, pernah menunjukkan apel besar tuh tahun sangat berapa tuh? Di mana? Di Monas apa di mana itu? Jadi pernah mendatangkan massa sebanyak mungkin untuk menunjukkan kepada dunia dengan diliput wartawan bahwa massa kami itu sangat banyak. Sayangnya satu apa? Tidak terkoordinasi, itu masalahnya. Kita itu punya massa, tapi tidak terkoordinasi. Dan sebagaimana diucapkan, kita tahu kaulnya, kejahatan yang terorganisasi meskipun sedikit akan mengalahkan kebenaran yang banyak tapi tidak terorganisasi. Itu berlaku sampai hari ini. Kita bisa melihat contohnya banyak sekali bahwa kita itu tidak terkoordinasi, tak punya jejaring, tak punya koordinasi, koordinatornya tidak canggih. Itu loh maksudnya. Sebetulnya kalau kita mau mencari akar masalahnya, ya cuma itu masalahnya. Dalam kita memenuhi kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini, mengisi keperjuangan ini, itu jadi kita cari poin-poin yang lain banyak. Apa kelemahan kita sehingga kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya begini, kita tidak bisa berkoordinasi masalah harga. Ya, terus kita akan dibeginikan. Contohnya apa? Kok petani banyak di Madura, tapi karena tidak ada jaringan organisasi, akhirnya apa? Tembakau adalah komoditas, adalah barang seharganya ditentukan membeli. Itu kan lucu. Anda beli keripik berapa sekilo? 12.000. Yang ngasih harga 12.000 saya jual. Lah tembakau enggak? Laras. Di sini banyak, petaninya semuanya dijual di Madura. Tapi yang ngasih kok yang orang luar ya harganya. Kenapa? Karena tidak ada jaringan. Coba seandainya petani tembakau Madura jaringannya ada, semuanya sepakat, boleh saja aku dibeli dengan harga begitu. Ya itu. Dan jaringan ini harus dihancurkan terus oleh mereka, bukan oleh kita. Sama dengan Anda. Anda ini diproyeksikan bahaya. Kalau GP Ansor ini sampai berjejaring, itu membahayakan dunia, benikun Indonesia. Kekuatannya itu tuh. Karena afiliasinya kepada organisasi besar, anaknya masih muda-muda, bersemangat. Nah, kalau sampai jaringannya bagus, ini bisa menentukan apa-apa di negeri ini, bahkan menentukan presiden pun bisa gitu loh. Tapi memang sengaja orang-orang itu jangan sampai Anda itu bersatu. Kalau sampai bersatu bahaya. Ini ya, jadi orang yang sudah bersatu itu, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Itu kita itu lemah di jaring begini, koordinasinya lemah. Itu yang saya lihat ya, banyak sih kalau kita lihat. Makanya kalau kita itu mau mengisi kemerdekaan ini, mengisi apa, membangun negeri ini harus begitu, harus membangun jaringan dari mulai yang paling bawah, Ansor sini mana. Kenapa kita susah membangun jaringan itu? Salah satunya kalau yang saya lihat itu karena ini penyakit yang luar biasa. Sana bikin kemajuan, kita itu bukannya mendukung, malah kita seolah-olah bikin saingan agar yang sana. Misalnya pondok ini bikin kegiatan begini dengan mendatangkan artis dari luar. Nah, kita itu bukannya mendukung atau apa ya, malah kita itu misalnya
ya hanya tinggal iri aja. Oh, apa maksudnya? Itu loh. Ya sudah, itu kan visi mereka, begitu loh. Visi mereka. Jadi kalau memang mereka melakukan perbuatan bagus, misalnya mereka bikin kurikulum sendiri, ya dukung. Minimalnya jangan merecoki gitu loh. Bukan malah membuka saingan baru. Saya ingat Ki Waris itu dulu pernah bilang kepada salah satu alumni, minta izin abdine terus abang pun sekolahan coba. Comontiko tak jauh dari Comontiko pada sekolahan, beda. Pon geni kabeh rabat. Gitu loh. Kenapa? Karena dua kekuatan yang sama-sama tidak kuat akan menjadi semakin tidak kuat. Tapi kalau ada dua kekuatan dijadikan satu kekuatan, nah itu yang baru kuat. Jadi bergabung itu akan melahirkan kekuatan yang baru. Itu. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, sekarang di zaman-zaman sekarang kita kan punya media yang sangat ini ya. Kita punya media yang sangat banyak. Ada YouTube, ada media sosial, ada Facebook, ada segala macam. Itu bisa termanfaatkan dengan baik misalnya. Saya lihat ada beberapa komunitas seiman dengan kita, tapi mungkin manhajnya beda ya. Mereka itu kalau punya kesepakatan begini, ada sekelompok, mereka punya pikiran begini, nyerang kelompok tertentu. Itu cincian. Kok mau nulis status? 20 orang harus membagikan. Ada begitu. Dengan seperti itu jauh lebih efektif daripada saya ngomong di forum yang hanya berapa orang ini. Karena misalnya dari 20 orang itu mereka punya teman, masing-masing orang membagikan. Sudah berapa kan itu? Sekarang kan persebaran informasinya kan di media sosial, apa-apa itu. Kalau nggak ada media sosial, nggak mungkin viral kata-kata pinjam dulu 100, nggak mungkin. Pasti itu gara-gara media sosial. Itu kan caucan kita mau nambah. Aku pesen dulu kayak, kan caucan nambah itu. Sebetulnya sudah dari dulu, tapi bohong kan, torok kan, nah itu kan sudah dari dulu. Tapi kita tidak pernah memviralkan itu. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan yang sebut itu. Media itu nggak ada. Gitu. Sama Mbok Jeru. Apa itu? QQ. Kayaknya itu. Jadi gitu ya, kekuatan kita itu dalam berkoordinasi itu kita lemah. Apa segala macam. Makanya paling tidak kita itu harus menguasai trik-trik di media sosial. Apa itu media sosial? Apa itu fungsi media sosial? Itu harus Anda tahu. Jadi contohnya misalnya Anda punya Android, Anda punya handphone, tapi bagi lokasi saja nggak tahu. Bagikan lokasi itu saya bagi lokasi terkini. Sudah pegang Android 10 tahun itu nggak tahu. Otak macam apa kayak gitu. Jadi benar aku apa ya? Saya pernah disesatkan oleh orang seperti itu. Jadi yang menyesatkan orang itu ternyata bukan cuma salafi takdir gitu ya. Ternyata kawan sendiri juga yang sudah menyesatkan. Jadi dia membagikan, saya kan bentar ke orang, apa yang benar orang saya bawa Android. Kebetulan saya nggak bawa kan. Kamu di mana posisinya? Saya ada di sini katanya. Coba bagikan lokasimu. Dibagikan lokasi. Ternyata dia bagikan lokasi terkini, bukan koordinat tempat dia bukan di rumahnya gitu loh. Jadi misalnya rumahnya dia kan di Anokoya, maka Sareh Pondok Pesantren Anokoya bagikan kirim ke sana. Namun Pondok Pesantren Anokoya yang di pin itu tak mungkin berpindah. Tapi kalau bagikan lokasi terkini, tinggi saya ketika ternyata Pak ke pasar Pak. Karena orangnya di pasar. Karena ketika dia membagikan di pasar, kamu pegang handphone lama, tapi untuk bagikan lokasi ini aja nggak tahu gimana mau nyerang Israel urusan sangat receh begitu kamu nggak tahu. Kenapa kamu tidak tahu? Karena kamu merasa sudah tahu, jadi tidak ingin tahu. Tapi apapun itu harus diketahui untuk dikendalikan gitu. Di media sosial itu kita bisa berjuang begini, misalnya ada koordinasi apa segala macam itu termanfaatkan. Ini ya, jadi jihad santri itu kita mengisi, makanya
banyak kita lihat di kota-kota besar, banyak musola-musola yang dulunya tak ramai, sekarang ramai, tapi penghuninya beda, bukan teman-teman kita. Penghuninya yang ya gitu dah. Saya bilang, Kak Disa, nang kampus, berarti satu kampus itu di Yogyakarta. Kampusnya itu ya dulunya sekuler lah, tapi sekarang musolanya hidup. Tapi bukan orang-orang kita yang ada di sana. Murotan tak oleh, Yasinan tak oleh. Kok bisa ya, Ra? Tahu kamu kenapa bisa begitu? Punten, ya kamu itu kun berjemaah nang Roma. Tinggal pada kampus, pas antar kamu ke musola. Ya kan nengin benar ya. Beri saran mereka, kamu sih antar kamu ke musola. Karena itu, coba kamu lihat di bandara-bandara kan begitu. Banyak sudah yang seperti itu. Cuma akhirnya yang seperti yang kasus saya ceritakan itu diambil alih, take over. Jadi ikan boleh, yanuin boleh, segala macam ya bisa. Ya begitu ya, wajar juga sih kayak santri. Mungkin karena nah benar abar jemaah nang pondok itu merasa tersiksa. Akan merasa tersiksa itu. Ya tidak enjoy, jadi apa segala macamnya. Akhirnya ya ingin merasakan kebebasan. Jadi kebebasan itu kadang-kadang memang apa ya, utopis. Di samping utopis juga menjebak. Orang itu secara fitrah memang ingin bebas. Itu manusia. Makanya dia ingin berpikir bebas, bergerak bebas. Itu fitrahnya manusia begitu. Tapi ingat, bebas itu beda dengan bingung. Ya. Orang yang berada di tengah laut, dia bebas mau berlayar atau melepas jangkarnya. Ya. Itu namanya bebas. Itu namanya, itu bedanya dia bebas kan? Dia mau challenge apa enggak? Tapi kalau tidak tahu apakah dia harus membuang jangkar, itu namanya terombang-ambing, bukan bebas. Jadi ini yang jadi PR besar bagi kita, terutama teman-teman Ansor. Ansor ini kan punya kekuatan besar, punya jaringan besar. Bagaimana misalnya bikin kegiatannya itu yang sudah mulai mengglobal, membidik dunia milenial, anak-anak muda. Mau digimana kan anak-anak muda ini? Kita kan ngeri sekarang itu lihat pergaulan anak muda, komunikasinya anak muda. Dan akan seperti itu, kita akan ngeri lihat komunikasi anak muda. Sebagaimana kita dulu itu juga dingerikan oleh kakek-kakek kita. Iya. Yo, tampuk orang menggunakan ya. Begitu juga. Nah, sekarang ya sama juga begitu. Kita itu akan mengerikan juga melihat kelakuan anak-anak muda kita seperti itu. Makanya saya mencoba ketika ini salah satu itikat saya ya, sebenarnya gini. Kemarin tuh saya melihat gini bahwa kekuatan atau benteng terkuat membangun keluarga kita itu adalah keluarga, ada keluarga. Sehingga saya dengan teman-teman itu kemudian membuat sekolah pranikah. Itu salah satu upaya. Bagaimana kekuatan itu harus dibentengi dengan sangat kuat dengan membuat sekolah pranikah. Jadi rancangan 10-20 tahun ke depan. Karena saya anggap generasi sekarang ini generasi cacat produksi. Tak bisa tanding bertepat. Saya melihatnya gitu. Ini kayaknya kita itu kalau mau ingin hadir tiba-tiba seperti bangsa Jepang yang sangat disiplin, itu harus terjadi banjir Nuh dulu, baru bisa petade kepi sekali dulu benih baru. Jadi dinosaurusnya itu petade dulu. Mohon mengharapkan generasi sekarang, saya kok pesimis sekali. Jadi generasi sekarang ini anggap sudah cacat produksi, rangka esap lah sekarang ini. Tak ada rangka esap, cek pun beda cekrukan sebenarnya tak nih bujak sih tengah gitu. Lebay. Begitu. Jadi saya cek memang rancangannya, makanya saya mencoba bikin surah pranikah itu bukan 1-2 tahun ini, tapi untuk yang berikutnya lagi. Karena saya sudah pesimis untuk generasi yang sekarang ini. Terus misalnya rancangan-rancangannya ya kita ambil rancangan-rancangan yang begini. Jadi rancangan-rancangan atau gagasan-gagasan yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh orang. Jadi jangan ngikut irama.
Orang sana bikin irama peringatan Hari Santri dengan upacara seremoni selesai, gitu-gitu terus sama seperti mereka. Kita bikin acara yang lain. Cobalah kita misalnya peringatan Hari Santri. Peringatannya apa? Daras kitab. Menarik. Baca kitab. Di forum-forum itu nggak ada acara dibuka dengan acara baca kitab, nggak ada. Padahal dulu biasa seperti itu. Mak tak ada. Kenapa kok di forum-forum itu nggak ada baca kitab? Ya pengajian itu udah minta tolong, Pak Kiai minta tolong pengajian baca kitab. Jangan ceramah ngomong kayak gini. Ini kan nggak ada outline-nya kayak gini. Bisa ngomong begini. Kalau kitab kita kan membacakan pemikiran ulama. Kalau ini kan pemikiran saya. Gitu. Jadi misalnya kalian membuat acara ya bikin pengajian seperti itu. Saya sudah melakukan itu kemarin ya kan mana ngobrol ya saya tak kencang macam kok baca kitab ya silakan baca kitabnya. Baca kitab misalnya pasal berapa di Risalatul Mawanah dikembangkan. Tapi ini apa konsep zuhud menurut Imam Al-Haddad? Apa konsep zuhud menurut Syekh Abdul Qadir Jailani? Apa konsep zuhud menurut Abdul Hasan Asy'adili? Itu beda. Jadi kalau Al-Haddad itu saya minum kopi takut ini kan kopi ini di cerah jadi gak emah tidak emah caranya itu isinya itu. Tapi kan Asy'adili itu yang ya itu, megah itu kodenya itu. Jadinya seperti itu beda. Jadi cara-cara melihatnya juga berbeda. Terus yang juga perlu kita itu sudut pandang harus diperbarui terus. Apa-apa ini bisa berubah gara-gara sudut pandang. Anda melihat masjid itu selalu pintu yang banyak, tiang yang banyak karena Anda melihatnya dari depan terus. Cobalah sekali dari arah belakang, Anda akan melihat masjid itu yang berbeda. Kenapa kubah masjid itu begini semua sekarang? Ya, Maria kepi, pas ekramnya kepi, lata kan? Gak ada masjid yang model seperti itu di Nusantara, gak ada. Pasti modelnya nggak demak itu. Itu ada filosofinya. Itu Mediterania, itu dari Bere sih itu. Kenapa kok begitu? Ya karena kita lata, ngambos, teror, duplikasi. Kita tahu bangunan apapun itu ada filosofinya. Ada apa mondeng matur mata oleh agak beroma, sela benga asuson tero. Soson padoh loros. Itu ada filosofinya. Ada apa mak orang mau bangun tak oleh nombek. Pertigaan pas bangun di sana. Ada apa mulai mak mun sare saya gentong kak labeng ya ada kini ibu di lebar. Ada apa mau bangun toko tak oleh saya ibu bere dedeman. Sibuk dedeman. Harus tak kira cijah jangan itu dah. Mau nak kebay labeng rumah di timur labeng tak oleh di laut. Tak pegang tengahan. Posisinya tak oleh nembung di laut. Itu ada filosofinya seperti itu. Benih kayak guna. Bisa habis sih. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal yang semacam itu tuh kita nggak ikut ini. Tapi begini, itu kan perlakuan umum. Saya beri contoh. Rumah toko tak boleh numpuk, mau numpuk toko nak ini. Beda contohnya di tak jauh di rumah saya beda. Kini lanjut numpuk gini ada lah. Tapi beda juga di dekat rumah saya. Numpuk dorong toko nak justru jadi dua. Asal setong berkembang jadi dua. Tahu kamu perenduan itu loh, tidak? Nah, iya. Toko sang, tanya Aki, kenapa saya baca benar? Saya nggak hatam benar ya orangnya, karena itu. Jadi di samping kita itu jangan ikut arus, tapi juga kita tahu bahwa apapun itu ada perkecualiannya. Nah itu tuh, apapun itu jadi berkurangnya. Makanya tadi saya katakan, siapa selain itulah yang hanya jadi, perkecualiannya itulah yang hanya jadi. Anda kalau setiap hari tidurnya 8 jam, Anda tidak akan jadi perkecualian. Anda kebanyakan itu ya kebanyakan gagal. Kebanyakan generasi gagal. Kalau mau sukses ya jangan 8 jam. 4 jam saja lah sehari semalam misalnya tidurnya. Misalnya gitu loh, itu contoh saja. Itu harus menjadi perkecualian. Kalau tidak perkecualian, mengkunduk pada, ya bekal itu terus kalian. Kemudian sukses, itu kan perspektif. Apa saya kocak sukses? Chandra Moto udah saya kocak sukses ya. Mangkat merantau dalam keadaan miskin, pulang bawa expander. Itu sukses. Itu sukses. Ya itu sukses, tapi bukan cuma itu yang sukses.
Bukan cuma itu, banyak orang tuh sukses banyak membagikan orang tuanya. Ya itu sukses secara finansial. Oke ya, banyak di sana karena orang yang sukses secara finansial ya. Tapi pendidikannya enggak sukses. Anaknya tidak bisa, karena anak enggak ya cek, tak bisa sekolah dan segala macam. Padahal anak itu investasi untuk 50 tahun atau 40 tahun yang akan datang. Karena itu. Jadi mungkin berpikir pendek ya tolos tak bisa. Saya sering nyinggung anak-anak. Ini 30 menit ya, sudah 30 menit. Saya pakai timer kalau ngomong disiplin. Tak mungkin boleh cerita sambutan Abid Kedua, tak mungkin kan. Ini kejadian berkali-kali soalnya. Ada penceramah nyampul gara-gara sambutan tuan rumahnya terlalu lama. Itu sama-sama tak ngerti. Tuan rumah ini tak ngerti ya penceramah mana sambil mak ngambulan nanti penceramah. Mungkur ngambulan ya nang Roma apa itu badan baca ngambulan penceramah ini tak ada ngambulan. Pada ben caleg tak ada ngambulan. Ini apa deh? Sampai begini contohnya ya, saya pernah nyentuhi orang ngetes begini. Kalau kita ngomong Cak Madura itu bahasa Madura ini unik karena kebanyakan susunannya itu dibentuk pasif. Marah ngira toreki ini nama bigudah ini nama toreh gula ini nama benih kan ini nama kada. Toreh ekala nih ekala gula ini ekala semuanya pasif kan ekala gula ini nama gula. Oh, ceplos deh, ya kan? Ceplos kan? Oh, engkau menceplos, enggak kan? Semuanya begitu. Unik bahasa Madura itu pasif. Bahasa Arab itu bina majhul. Bahasa Inggrisnya itu passive voice. Passive voice. Ya. itu karakteristik bahasa Madura. Tapi kenapa ketika acara Cina, seperti kau udah amul jaki, gak ada grammar seperti itu dalam bahasa Madura. Saya mau jaki jarang abdi tendem. Saya mau jaki jarang betul-betul. Arab apa? Saya betul kau udah mau jaki. Setahu saya mau acara aneh loh kata itu. Tak tahu ya beri perkecualinya. Tapi saya nengenin tak ada. Jauh-jauh itu tak ada. Mulai lambat tak ada. Sekian beri ini pak udah. Saya betul kau udah tak sini. Kiai bahasa saya betul. Itu bahasa Indonesia yang kunio jaki dalam bahasa Madura. Yang saya hormati, yang saya yakin. Acaranya itu kepada benar ya. Ali doroba Zaidan. Bukan nggak jadi ya. Padahal sebenarnya ya, doroba Ali Zaidannya itu biasanya. Watak bahasanya itu seperti itu. Watak bahasa Arab predikat dulu, fa'il berikutnya. Indonesia enggak. Subjek dulu, fa'il dulu, baru kan. Dari cak-cak ngakiler itu beri kelero, tak kelero kan kun apa ya menyalah kaprahi kebiasaan bahasanya. Kenapa kok jalan semua? Karena mereka meniru tanpa mengonfirmasi yang ditirunya itu punya sanad apa tidak. Coba tanya kamu moderator, tanya kamu kah penata acara, tanya kamu kah penceram, kah penata MC, dia nih keniro ke emak. Orang gini ke saya pakar bahasa apa ndak dari mana? Tanya kita hanya niru. Karena apa? Karena itu pemerolehan ilmu yang meskipun tidak terendah tapi agak rendah. Berorientasi kepada ketokohan, kepada personal. Orang kebosir bayi ngagung itu kan ya. Maka kita niru kebosir. Tapi tidak, kalau kita kan enggak, kita mengonfirmasi kebenaran itu dari mana? Ini benar hadis. Hadis itu kan nikah. Jadi misalnya Ki Basir melakukan itu, kita Ki Basir kenapa kok begitu ya? Kenapa kok Ki Basir melarang santri duduk di buk dengan mengutip surat Al-A'raf ayat 86 ayat ya dan toko MM. Oh, taat tuh jandang Madura, orang adab benih, orang adab itu memang cipta oleh mengganggu orang. Sebagaimana ada dalam surat Al-A'raf. Mafhum muhalafahnya adalah
hadis Nabi yang mengatakan bahwa ada seorang rojul yang masuk surga. Ketika ditanyakan, ngapain kamu kok bisa masuk surga? Karena saya sering rancap-rancak sekonjoan mereka orang yang sedebat nongkrong. Jadi memudahkan orang melintas, membuat dia masuk surga. Nongkrong di pinggir lorong adalah mengganggu orang yang melintas, gitu saja. Gampang. Itu semuanya bisa bermula dari sudut pandang. Makanya GP Ansor ini mestinya mengembangkan sudut pandang itu. Ketika ada kegiatan ini, kegiatan itu tidak harus sama dengan yang lain, yang apa segala macamnya. Nah itu loh, tidak harus sama dengan yang lain. Bikin kegiatan misalnya baca kitab, lomba baca kitab itu, coba lah misalnya lomba nerjemah, kan tak ada kan? Tak pernah. Lomba nerjemah kitab. Iya, lomba nerjemah puisi misalnya. Iya misalnya gini dong. Ini saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh. Sampean andi handphone Android yang bisa ada datanya. Coba saya pinjam. Ada yang coba kuda. Coba saya rekening Google dan pinjam ya sebentar. Ini gambarnya. Nikah contoh lagi. Nikah contohnya. Nikah bagaimana? Ini kan karena perspektif. Orang yang nerjemaki coba gitu. Nerjemaki simtuturor berjanji. Itu kan diterjemahkan pemahamannya. Dipahami dulu ya. Liriknya diartikan. Kemudian juga boleh malai pada budina. Ya, malai pada dari mana? Ritme. Ya. Asyraqal kaunab tihaja liwujudin Mustafa Ahmad. Menurut saya bukan seperti itu. Kita bikin perspektif terjemahan yang sama persis taktiknya, bukan cuma sama maknanya. Jadi terjemahnya ini lebih melaratnya ben sirna. Benar salah. Karena dari mau karena bahasa Arab itu kan simpel. Bahasa Indonesia itu melar. Dia ada melarat artinya ya meskipun tidak sama persis. Dia ada caranya mengumpulkan makna-makna agar sesimpel mungkin bisa sama, dibacakan dengan sama. Nah ini pan-pan ada yang ini. Lah. Asyraqal kaun banyak mare, simpul duror mare, tiba mare berusaha mare. Mare sudah. Tak aku wacana kalau saya itu. Walanal busyra bisa'din, kabar syahda milik kita. Mustamirun laisa yanfat. Mustamir dari mana lagu nah? Walanal busyra bisa'din mustamirin laisa yanfat. Nikah sentiasa tak bertumpat pada fat ya. Tak kurang kebaca. Ya. Jadi mustamirun laisa yanfat, sentiasa tak bertumpat. Ada belum? Yes. Terus haitsu utina atoan hingga mendapat kurnia jama'al fakhra. Ya, kurnianya itu jama'al adiluhum tanpa sarhat. Itu bahasa Indonesia semua. Ini kok kayaknya kaku keh Chan. Bener yang saya komen cek pernah bagi ben ke mustahtiran. Mak katon cek melarat dah. Ki belum ini. Chan kok menggendeng tibi kepada kau orang. Cari tak teman mah, saya antak teman mukaan kamu. Kabar umuman kau orang dia gendeng ya Allah. Buka dulu, napa nih karten, napa nih kak? Buka dulu KBBI nah, sehari kamu lah tak tahu buru tanya ki. Ya Allah, marah cek lunjul itu orang saya kadang-kadang kayak itu aja dulu cerita. Nah karena kerja nang sekolah nang contoh
Coba sebagai contoh subjek predikat objek. Saya membeli nasi, ya Allah, MI jadi cong, ban mahasiswa atau todus ke contoh kayak gini kan kok. Ya itu, jadi itu salah satu bagaimana cara kita melihat perspektif. Untuk itu Allah, ya akan mengubah kehidupan kita bahkan. Kamu tahu, coba mau ngalah uduk saya tanya ki, kalian mau ngalah uduk dari mana? Pakun menang masjid umumnya ya, kenapa pasti dibuka penuh? Pasti sudah dibuka penuh. Saya enggak buka suku nih. Kenapa? Karena pertama istisyak. Ngapain? Pasti lebih banyak yang terbuang dong kalau dibuka penuh. Kalau hanya istisyak. Ketika lebih banyak terbuang, mubazir sudah jelas. Tadi alasan boleh. Tidak usah bosak nang kitab. Kenapa kita santai begitu saja? Karena kita tak ada pikiran begitu, tak pernah melihat sudut pandang seperti itu, bahwa itu juga bagian dari mubazir. Telepon biasa nang kiram dengan takaban mubazir, takaban pak audu pinggir tasik mon mubazir ya mubazir. Beni bolan tasik itu sama leh. Ingat. Wong tasik pas aku embur guru dulu kan. Bukan mubazir itu dah. Cari mubazir urusan lain, lebih berat urusan lain. Itu, nah itu karena perspektif. Jadi terain gara-gara seperti itu kita akan mengubah banyak kebaikan dalam hidup kalau kita mengubah sudut pandang. Jadi itu ya, pertama jaringan itu, kemudian sudut pandang. Obor kita. Apalah kini obor dan sudut pandang. Ya ini biasanya kan pengajian di kafe itu dulu nggak pernah ya ada. Saya itu diprotes awal-awal ketika khotbah Jumat di Rajakona. Sebetulnya teman-teman itu memprotes begini ya, alumni memprotes penyelenggara. Sudah laksanakan saja, biar mereka sengkah. Saya protes engkau saya mau kena. Nah begitu. Sampai akhirnya hatam khotbah Jumat itu. Jarang Arya kenengan muljah, teti muljah, mun ikenengin bareng muljah. Kata tena kanjing Nabi kan sahabat sang atas kok porna nimper kanjing Nabi. Coba tang di. Karena itu. Jadi ini perspektifnya orang yang kafe barung itu kan perspektifnya buang-buang waktu, mata ada apa itu kan. Itu kan dengan umum biasa dah. Itu akan menjadi murjah, mun sabain bareng murjah. Apa ya kita pria. Begitu perspektifnya. Saya ngajar di rumah begitu. Nah karena ngajar ke sekolahan. Sesekali ban situ datang, ya ban situ datang. Ban tamun orang nimba aing siapa? Somor sentar kon ban apa ban sentar ke somor? Ban kan ngarai, dia mah harap ban ke rumah. Arab pamak pas somor sentar ke ban ke sanyo karena arah demi efektivitas. Tapi sekali-sekali kamu tahu dah, malih ban bede tahu nah bahwa nyari ilmu mana susah, repot, susah, taat, ya harus ada. Tapi tajid dan mafil muqamin itu akli wazi adabin min rohatin padain autara wa tarbi. Jadi tak oleh istirahat kita beri masa beri mencet asatrin. Tak oleh hikulak apa tanggen tangan kok rokok antara kedulen cerita itu mau apalah kok rokok ya Allah saya enggak kok oleh kok kan mau kita ambil tunjuk toju aja apa sih aku mau kita orang ini mak tahu santai gitu dulu orang jadi anu cah ini kalau perlu terlo gula ambu yang 46 iya saya mau berarti di 46 karena kalau 45 itu kan sama dengan orang main bola jadi harus lebih sama. Jadi saya cek mau nengak molot karena mau molot ya babenya bacaan molot kayak mungkin jebit abit karena ben tak tahu berarti sih asam lah sholat saja cek bid'ah ya budayanya inna fihim kan ya al-akiru al-kabiru kan itu kan jangan ngajari jadi mun amor tak abid ya bo cek kepi hata makir asin tutur tak apa-apa enggak kayak mau kan mau kepi podon tak tahu kamu orang sehat aman kamu turun. Nah, pergilah ke tempat majelis yang tempatnya hataman duror, maka si mulai kada ya itulah yang ketahuan. Jadi kalau anda itu kita ini tak nyaman karena ngasih tahu berarti ya bener karena kita itu salah masuk ke tempat.
Saya kemarin tuh untuk yang pertama kali amolot ajrukong ya, ada. Serius. Pernah kalian dengar yang mana? Ya Rabbi sholli ala Muhammad ini ya. Amolot. Ajrukong. Diam mancing. Tahu ajrukong boleh. Mak bisa. Sekarang coba saya lah karena tak mendel. Kamu. Dari saking benar. Jadi kadang ya itu, jadi teman kok dari Jakarta datang pada Jumat kan saya kayak musafir, jadi oleh duhur karena teman saya duhur lo, nampak Mekasan, motor sebab Mekasan, jadi kok Mekasan nih depan Jumatan, dia ada masjid ini, di mana dia bersuara, tak berjalan Jumat, tolong tak kena, mana sangka coba kepi, mana kencan orang kalah kok kepi, mon sufi malah mati ya nggak itu lah. Itu namanya sufi malamatnya itu kili orang ini. Tepan Jumat malah bayangkan orang mungkin banyak tahu kan motor saya. Saya tepan Jumatan benang masjid Jamiah doang. Sudah ada. Pas saya lihat ceret. Tak apa jauh. Kan orang itu tak tahu aja saya datang di Jakarta. Iya benar. Capo kepi ben. Ada kenjana Jumatan. Lah kepi bisa. Karena sudah. Iya, kawan gratis. Jadi, kili. Ponki, jadi itu pertama. Jadi kuncinya kita harus membangun jaringan. Harus jaringan itu. Pas nomor 2 mengubah perspektif. Itu aja kuncinya. Selesai itu dunia itu dikuasai karena dengan seperti itu. Dan kita menguasai itu ya bergantung cara kita. Jadi nggak gila sukses. Oh, tak sukses ya. Sukses kamu itu sekejap kamu tak sukses karena orang itu melihat bahwa sukses itu adalah uang dia. Kalau kamu ingin seperti dia ya jadi ikuti dia. Sukses seperti dia menurut dia. Kamu punya definisi sendiri untuk sukses. Makanya kok kan ngocak ke mbak bancan bener sereratin tidak remah. Obu celeng lanceng lurus. Padahal dalam tradisi Madura cantik itu rambutnya panjang ikal bergelombang. Itu pujian orang Madura untuk rambut. Apa? Dan iklan. Obunya lurus lanceng. Itu kan menurut Pentin yang begitu. Kamu harus mendefinisikan dirimu sendiri. Begitu. Kolek kutu pote itu caan apa? Can Citra White, otabe caan DRW, otabe caan Muski. Kita itu takdirnya ya kayak ini nih kalau ini. Tapi mau tidak takdirnya sudah seperti itu ya sudah itulah. Sudah seperti itu. Sawo matang sangat amat sekali. Ya gitu, itu tak usah terlalu norok ke di sini orangnya. Dan tadi orang misalnya terus di depan, jadi mah caranya dibaca tol, iya, dibaca tol. Caranya apa? Kita mempercepat putaran roda agar sampai ke tujuan. Kerasa enggak? Jaraknya apa kersok? Nah itu prosesnya orang lambe. Jadi pada lekas depan ke kenengan, orang sekarang itu putaran wahananya atau rodanya yang dipercepat. Kalau orang lambe enggak, sini saya penyetir. Itu caranya. Itu saya kocak. Bismillahi alal ardi hatta tutwa. Kerasa bumi. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum bang. Oke, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Sungguh luar biasa sekali ya, rasanya kurang. Ya, saya saksi hidup tentang kehebatannya beliau karena beliau kiai saya, dosen saya, dan memang benar kalau materinya beliau terjemah pada itu Pak Eki, dan insya ngaji ke filmnya beliau. Ya. Begitu. Saya santri Lubangsa tapi sering jamaah di Al Furqon bagi. Keren mahasiswa. Ya nggak tahu apakah itu termasuk santri yang bisa menjayakan negeri atau tidak. Nanti mohon di apa namanya dicerahkan kami Pak Kiai. Itu poinnya. Untuk selanjutnya kami membuka diskusi ya. Untuk termin yang pertama dengan dua penanya dulu.
Satu mare. Satu. Atau tahu saya bertanya Pak? Begini ya, ini boleh narasumber ya, boleh. Coba cek. Narasumber itu kalau didiskusi jangan pernah nyam dulu. Mungkin ada yang mau nyumbang pemikiran, karena bisa jadi narasumber yang lebih paten itu dari sana, bukan dari saya. Dan siapa tahu ada misalnya saya nggak beda Gibran. Kan tak tahu kita. Pas udah siapa, ulama siapa. Jadi jangan harus selalu, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang mau apa sumbang pendapat atau apa gitu, tidak harus bertanya. Terus boleh dia budina cek mintaan kudu putih kan narasumber. Tak usah jadi narasumber itu kan diundang ini karena kamu tahu saya siapa kan. Mama nanti nak ajunan pasera lahir kali kan apa lucu. Saya kenggu mister kamu buat negara sahabat ya saya kamu mahasiswa Winki gini juga. Oke, barangkali yang pertama ada yang mau menyumbang pemikiran. Kalau tidak ada berubah ke pertanyaan. Aduh. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu. Kami dari ranting Desa Lanjuk karena bertepatan di sana ada pengajian umum, maka sebagian dari sahabat-sahabat kami tidak bisa ikut, kami hanya berdua. Tapi sebelum kami ke sini kami browsing dulu Facebook Kiai. Tadi saya sempat melihat ada bisa diajak ngobrol tentang sampah, tentang transportasi. Menarik sekali. Tentang apa saja ya? Menarik sekali. Pokoknya top ini. Mungkin saya tergugah untuk hadir ke sini meninggalkan pengajian-pengajian yang ada di sana. Ini Kiai. Sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh Kiai tentang generasi cacat produksi. Iya. Rangka apa? Kita akan berada di zaman di era ini yang tadi sudah disampaikan bahwa kita masuk pada generasi cacat produksi. Karena seperti itu maka kami ingin meminta nasihat-nasihat semacam nasihat spiritual yang bisa membangkitkan gairah kami untuk lebih bersemangat lagi dalam mengemban amanah sebagai kader kita Ansor ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya pertanyakan. Selebihnya saya pasrahkan ke moderator. Mungkin ada lagi. Langsung. Paset tong ya mula. Nah, ini paset tong. Terima kasih kami sampaikan. Kami sangat senang dengan lang nakana. Anu ajunan. Sesaran ajunan. Iya. Kata aku sebenarnya. Satu mobil. Iya, sepedaan gitu. Oh, menyusun. Sedikit kami akan bertanya terkait dengan masalah pembahasan yang dibahas dari tadi. Dan kesimpulannya adalah diantaranya kalau tidak salah adalah untuk membangun negeri atau menguasai suatu daerah. Khususnya untuk mudah membangun Kijari. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan proses atau metode untuk membangun jejaring ala versi Kiai Faizi. Dan yang kedua adalah dari kami sangat mengharap mungkin di akhir pertemuan kita ini Kiai Faizi selaku sastrawan nasional internasional internasional sepatah dua patah membacakan puisi untuk kami sebagai penyemangat ke depan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya untuk moderator. Menarik sekali dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau ya. Memang kita akui bahwa beliau itu orang hebat. Dari pembahasan yang menjadi topik pada malam hari ini masih dengan seputar santri, ada banyak hal yang sudah beliau sampaikan tentang santri.
bahwa santri hari ini memang harus berperan, intinya ya, harus berperan. Santri hari ini merupakan salah satu harapan di masa yang akan datang. Oleh karenanya, maka saya teringat dengan apa yang dijargonkan oleh Bung Karno dulu waktu ingin memerdekakan Indonesia ini, bahwa beliau itu mengatakan, berikan saya 10 santri, 10 pemuda, ya artinya saya anggaplah santri untuk mewujudkan Indonesia ini sebagai negara yang merdeka. Nah, namun sekarang Mbak Gey, kayaknya istilah itu sudah mulai pudar. Kita itu di Ansor banyak sekali jamaah, banyak sekali ranting-ranting di bawah yang sudah kita bentuk, banyak sekali pimpinan anak cabang yang sudah masuk dalam kepengurusan kita di GP Ansor ini. Namun saya menemukan ya, dari beberapa kejadian atau realita yang terjadi, itu masih banyak yang sebenarnya dia memang mengakui sebagai anggota Ansor atau kader Ansor, akan tetapi belum bisa berhikmah secara penuh, belum bisa berhikmah secara penuh. Saya sampaikan di awal bahwa memang di Ansor itu kita bukan mencari uang, bukan mencari jabatan, namun kita ini mengabdi. Kalau dulu para muassis harus berperang, tapi kalau sekarang ya kita nggak usah berperang, kan seperti itu. Jadi hanya melanjutkan saja. Oleh karena itu saya ingin sepatah dua kata cemeti atau pemukul bagi kami, bagaimana kita itu sebagai santri dalam berhikmah itu lebih meningkat lagi, terutama ya demi kemajuan Ansor Manding ini ke depan. Itu saja mungkin. Terima kasih atas waktunya. Langsung bagi Kalaknya mana? Kalau apapun tidak seperti mata, ingatnya dulu saya tanya. Tak bersiap. motivasi untuk kader Ansor agar tidak cacat mental. Tak bisa motivasi, mau cacat gitu. Tempong lah. Iya kan tepat ya. Tak, iya, harus ya, jadi mau cacat produksi ini jadi usaha tempong juga. Roma itu berCDS di Timur yang bukan, ini rup-rup. Iya. Yang harus dilakukan santri itu bukan cuma belajar, tapi juga belajar itu usaha itu. Jadi Anda cobalah lakukan hal-hal yang mungkin sudah tidak dilakukan sekarang ya. Apa itu kan begini, menghindari ugahari, hidup ugahari. Tidak terlalu bersenang-senang dengan hal yang mubah. Yang mubah pun tidak harus bersenang-senang terus. Dan bahkan ini kan mubah, tapi jangan jalan tor itu loh, jalan tor. Itu sekarang itu tak jalan tor. Jadi saya kira penceramah ya sepo zaman ya Bang Saniki Sufyan ya, itu kan sudah sepo. Itu sudah pergi kemana-mana, itu sudah sewajarnya. Nah, kalau dia itu punya Alphard itu sewajar. Tapi kalau beliau itu cuma pakai LGX itu namanya terakat. Sambil nanti sepeda L2 Super. Biasanya penguatan pedang mau lentang beda. Nah, ya tahu ya. Saya mau di sini egeding Kalalangon ya. Itu kalau dari sini pakai dari sini L2 Super dari sini ke Hulu itu sudah bukan di perjalanan namanya petualangan. Nah kan itu namanya tinggal mengubah perspektif itu. Tapi orang lain lagi kan ya biasa. Dia harus lihat caranya. Kenapa? Karena dengan dia itu kita menjadi istimewa. Soalnya mereka tidak melakukan. Itu dia tuh. Itu ya ajar ya iya. Jadi menurut Andi ladun itu ada memang. Ada loh ya. Untuk harus percaya ladunnya itu ada. Saya kemarin 2 harian lalu ketemu dengan orang seperti itu. Dia tidak pernah belajar bahasa apapun, tapi langsung bisa caca. Bahasa Kanton, bahasa Cina, bahasa apapun. Cebet, kening riadoin seperti itu. Tak teman ajaran apa? Tahu makap itu bisa. Jadi tak usah nggak tanya itu tuh kening riadoin. Bahwa ilmu itu bisa diinstal itu nggak bisa.
Bukan cuma software yang diinstal, ilmu pun bisa. Lah buktinya Nabi Adam itu kan diinstal tuh. Allama Adam al-asma'a kullaha. Mana sekolahnya sekolah di mana Nabi Adam? Nggak ada. Memang diinstal itu. Jadi ya buktinya ada, kita dengan instan minta ke pangeran. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan? Ya kamu memantaskan diri dulu lah. Setelah pantas baru minta. Caranya gimana? Pakai cangcong camping dulu baru minta pengemis. Kalau kamu pakai necis, mana mungkin kamu pantas untuk ngemis, kan itu. Ngemis itu rendahkan diri kita, tinggikan orang yang mau diminta, karena itu ngemis. Sekarang kok masa ngemis sih tak bisa nah. Itu akhirnya itu caranya. Kalau kita mau minta ke pangeran harus memantaskan diri. Patut ya kita jadi ngemis kepada pangeran. Nah, kalau sudah pantas baru minta. Itu rumahnya. Ya riadah begitu memang kita harusnya. Jadi akad terakat memang kita harus terakat. Saya juga ya akad terakat kia. Tak ringkun katuna hidup di zaman ini ya akad terakat kia. Pada kia candi cabai can saya tak mau bahudi apa gitu berde. Iya berde ya. Beri saya baca lingkong, beri saya baca tahu saya urai benar tangi. Teman-teman itu biasanya kalau bangun rumah memang mereka tak keton keluar rumah ya. Saya itu di rumah karena tadi Roma saya kan gunakan di Roma nembak karena Roma nembak iya kan angkep tadi Roma TV. Nah orang yang boleh tijan kok ya itu Roma usaha kambing usaha di Roma seperti beda kenangan udah. Kenapa ngontrak, apa sih salahnya ngontrak, apa salahnya tidak punya rumah, mak montan di rumah kapan salah. Siapa yang membuat perspektif seperti itu? Karena itu montan di rumah apa kapan salah. Sementara kita bangun beda orang andi rumah atau kerberempah orang pun setong rumah cek banyak tapi tak kenengin tak ke bisnis apa pardon karena itu enggak benar jajan penyebab tertanya aki ben malaikat yang kurakun tadi aban arabnya itu begitu Dihisap. iya harus lihat teman saya itu bangun di rumah yang pulung itu sah. Ada beberapa teman yang pulung atas itu si Munawir itu tak usah keluar. Misalnya di wiritan seti bentangnya ya kan beda wiritan set kotu beda bentangnya. Ya itu tipe Munawir di dalam rumah. Saya punya teman yang rumahnya ada begitunya di dalam. Dan saya langsung nebak. Ada kan tak ada pakun ke wiritan berbeda. Iya benar ternyata. Jadi tak usah nang luar. Jangan orang tidung tak atau mana di wiritan. Jadi ngetas itu beda kenangan sih. Tembus sih. Tuh jadi harus riadah ya, harus riadah. Tapi jangan lupa belajar. Belajar itu harus, jadi wajib itu kalau belajar. Belajar itu untuk pintar bukan untuk mendapatkan hidayah. Itu tujuannya belajar. Ini untuk pintar. Kalau untuk pintar kacau kita. Kalau pintar tuh bisa pintar jadi minterin orang akhirnya. Untuk belajar untuk mendapatkan hidayah itu bukan kata saya, kata Al-Ghazali. Bukanlah nomor kilo budiah yang halaman pertama kan betul. Di iklim belajar itu harus dibentuk anak-anak apa segala macamnya anak-anak. Jadi anak-anak ini itu kan melihat kita. Saya tempoh hari itu dari Jogja, apa yang beranak ini umur 6 tahun. Dia tidak wajib sholat, tapi bisa kok repot. Malah itu, ayo sekarang sholat kosor itu jadi 4 jadi 2 jadi telok ya jadi duhur asar apa yang bareng repot nggak untuk mari tahu jadi apa yang tersisa di kenangan dia ketika dia kena engkau rambut umur 6 tahun cek pejeng kosor kenapa cekak ke sini jadi benih kunci cekak itu benih kunci cek dermud gitu. Apa yang cekak dari saya dari Mbak saya nambah suruh ngaji cong umur ya 13 tahun 12 tahun lah cek kelas 6 SD kelas 6 MI ya paksa itu saya ingat saya tak bisa nulis tak bisa maknain ketika itu kita bisa nulis kita bisa maknain tapi suruh ngaji apa nah satu lebat atur muin syarah ibnu akhir itu ya cuma ternyata apa yang saya rasakan habitnya saja habit kebiasaan itu loh saya sebetulnya ingin cerita ini karena anak yang takut esa kesombong
Enggak, dengan habit seperti itu akhirnya apa? Akhirnya betah. Sekarang saya mau acir betah, kelar. Acir mutolah habit ini kelar saya. Ya bukan cuma 2 jam 3 jam, 6 jam pun 12 jam pun kelar saya. Karena sudah dibentuk dari kecil. Saya tuh setia ya, padahal kalau saya tak teman juaraan loh ya. Sekolah tak pernah main terteladan, juara 3 saja gak pernah saya. Tahu aja, karena sudah dibentuk dari dulu. Langsung jadi juri. Apa? Iya. Tak teman lomba baca puisi langsung jadi juri. Saya sekarang ngajurin lomba puisi sekarang, kebetulan lomba. Dan yang ikut lomba itu yang dulu jadi juri. Gitu. Aduh. Jarko. Saatnya balas dendam. Comeback. Terus ada metode membangun jejaringnya. Oke, metode membangun jejaring ya ketunggak itu. Jadi kita mengingat saya kan ingat ya Robert Kiyosaki ya, benar ya. Orang yang kaya, ayah yang kaya akan bertanya, "Nak, bangunlah jaringanmu." Tapi orang tua yang miskin akan bilang, "Nak, carilah hartamu." Itu gitu nah. Yang Robert Kiyosaki itu nggak itu. Jadi orang tua yang kaya akan dia bilang kepada anaknya, "Kamu carilah jaringan sebanyak-banyaknya." Tapi orang yang tua miskin, "Kamu bekerjalah dan tumpulah uangmu sebanyak-banyaknya." Itu bedanya. Tapi orang yang kaya jangan, bukan seperti itu. Kamu carilah jaringan sebanyak-banyaknya. Saya merasakan itu. Jadi dengan banyaknya jaringan kita andi kemungkinan untuk ini, untuk mengembangkan ini segala macamnya. Dan jaringan yang muncul sebanyak-banyaknya itu muncul kalau ada forum seperti ini. Silaturahmi apa gitu nih. Seperti ini loh ya, bukan di grup WA. Di grup WA itu kan emosi atau arah. Emosi apa. Saya tak ada burukan cipta tandi WA yang itu karena pas kun acara ting betul bupil katanya sih. Jadi saya itu tak punya stres saja. Tak teman rema berita seperti itu. Tak ada. Ada nomor WA lagi? Ada kok penandi dokumen nomor benar yang ada sekarang. Tinggal itu kok kenapa nomor minta nomor WA lagi? Ya yang kau. Ya ada di bunda minta nomor lo. Minta nomor benar yang ada. Itu bangun jaringan. Jadi kalau ada orang jangan nunggu umpan lambung. Kamu yang lambungkan ke orang itu loh. Kita bangun jaringan misalnya dengan apa? Pasti muncul nanti di hubungan itu dengan ini. Cuma risikonya begini. Kalau memang kita itu tidak mungkin bertemu lagi, tak usah. Ketemu orang yang pertama kali, ketemu melarat sih temu. Karena kau yang nomor habisnya itu tak perlu jangan itu. Kenapa? Karena mungkin kita sudah membayangkan ada tak kira temu pode bengko, tak kira andi urusan pode. Tak usah mau ketemu ini mat nyak kontak itu apa tidak perlu nah gitu. Iya. Apa model sekarang orang nomor orang yang akan popok. Kamu beri nomor tak jelas nyamain bah popok 1, popok 2. Oh main. Ngoreng nomor aku tak kenal ke popok itu. Nyaman popok benjan kok nyaman. Allah. Di saya ini nomornya sudah 23 tahun. Pernah ganti? Bukan cuma pernah ganti, nggak pernah mati HP-nya, jadi cas odi terus. Statusnya ini pada di pemadam kebakaran audit terus ya. Ambulan pemadam kebakaran audit. Itu ya bangun jaringan. Berarti mau kira bangun jaringan. Baru tapi anak-anak. Ten lain sih makan. Oh, dia nyuruh anak-anak nih kak, mas tak datang sama sekitar musibah. Kan sila. Benten meninggu dan Nomor HP. tahun ini kayak saya tahu tak tahu semuanya untuk anak-anak. Jadi makan baru. Kok kebetulan kok tak tahu semuanya. Sih nggak ambil ntar kemandi, udah ada itu. Ya Allah, dia ada momen sampai sampai sandi Teslanya itu sampai. Merah di sana. Wari bodoh. Esang tindatin aja. Enggak lah. Tahu yang dimana? Bentar ke buter senjata nasi, tapi keluar dari mangkar ke dimana? Bilang di buter. Bisa ketindatin mana jadi ya?
Entar kemanding ini jauh ya. Kakak aku semenap ngelarikan ya Allah. Semenap bisa jauh di sini sama mending jauh dia semenap ya Allah. Oke. Banyak pemuda yang Ketika membangun jaringan begitu, saya itu mohon pengalaman begitu. Jadi itu termasuk banyak kancah, tapi tidak semuanya itu kancah itu menyenangkan ya, tidak banyak karena terlalu banyak berteman dengan orang itu akan mengganggu kita. Jadi mun perspektifnya ya ada dia ya begitu memang gitu. Tak ada banyak ber, Mang sekarang tak ngacip ke kebagusan jauh tidak usah. Kecuali kamu memang mau menyelamatkan orang, itu bisa. Alhamdulillah saya ki buru, alhamdulillah ya alhamdulillah. Ki buru, ada ki mulai beri orang atau pet apa aja lah, dia macam sekali. Jadi tak macam sekali, atau pet aja. Kok takut itu kok takut, enggak tuh. banyak pemuda yang tidak sesuai dengan cita-cita Bung Karno. Pertanyaan sekarang. Sih. Siapa Cara meniru Pak Kiai. Cara menurut saya? Oke. Ya. Yang kalau saya usah. Agar produktif itu Pak Kiai. Tidak sesuai dengan cita-cita Bung Karno. Siapa yang bikinkan bersisir ngajari? Kita itu dari macam yang ngajari. Kita ngajari. Siapa sih yang ngajarin? Siapa sih yang ngajarin korupsi 32 tahun? Ya mengakar sampai sekarang. Akibatnya kita kan ajarin korupsi dari awal, struktural kan, diambil ininya. Kamu harus ngambil dari bawah. Pokoknya setiap orang pendaftaran ini harus bayar 10%. Akhirnya mengakar sehingga sampai akhirnya muncul permisivisme, seolah-olah syarat sogok itu bukan menjadi hal yang sifat tapi pas tak korupsi. Sampai ada fatwa bahwa kita berizin oleh PNS ya, karena apa? Karena ini portofolio sudah lengkap, tapi kita diganggu oleh orang sehingga kita tidak mendapatkan portofolio. Kita sogok, tak apa-apa, karena kita untuk ngambil hak kita. Takir repot ya, takir usaha ngajari ya. Untuk mendapatkan hak takir kita nyogok itu kan lucu. Ya apa? Sistemnya dari saking burunya. Ya sekarang sudah mulai lumayan lah. Sekarang ini pendenan lumayan. Nambah itu kan ya lumayan lah, penting nambah sekarang kita pendenan. Di satu sisi kita lumayan. Kalau kata Bung Karno mah berikan aku 10 sekarang 10 pemuda itu main karambol. Ya itu cara yang Pak Karno itu bilang seperti itu. Kita tahu sih beda Pak Harto soalnya. Coba katakan itu setelah Pak Harto, tak mungkin kata itu akan muncul dan gitu. Jadi lain kemudiannya. Sekarang itu sudah lain kemudian. Dan kita harus berterima kasih gitu. Jadi Gus Dur itu benar-benar membuka. Saya itu bukan Gus Durian, tak tahu aja. Tak punya paham pemikiran Gus Dur, sih mendalam tak punya. Tak gabung Gus Durian aja. Tapi harus diakui beberapa hal yang mungkin tak pandang mungkin ya. Tapi harus diakui memang. Jadi nama santri dikenal di dunia itu sejak era Gus Dur. Ini dibuka kan sejak masa Gus Dur. Menambah tak ada, kita itu ini mau cuman udah baru. Lambat tak ada, padahal yang benyang ini tak ada, tak melo kapi. Dulu nggak pernah. Sekarang tak mana pada serawatan yang kampus tak ada menambah. Tapi apa? Tak tahu kuno tapi tidak ada yang mau laku ya. Bertanggung jawab dengan akhirat jangan kok ya. Luar biasa, takut tuh. Sampai ada kata-kata apa? Jujur itu hebat. Jujur kok hebat? Ya jujur itu wajib dong, kok hebat. Biasa saja jujur lah. Saya kan begini, jujur itu hebat. Dengan saking langkahnya orang yang jujur itu loh, tak kira jujur itu hebat. Hari kok slogan kok lucu dan ditulis di mana-mana itu loh, jujur itu hebat, jujur itu hebat.
Apa maksudnya jujur itu hebat? Jujur itu nggak sesuatu yang hebat, yang sangat biasa dalam kami. Bahkan kami itu mengatakan kepada satu kali pun dusta adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan meskipun satu kali. Jadi jujur itu bukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang sangat biasa. Karena itu merupakan kewajiban. Itu sesuatu yang hebat, jujur yang hebat. Kenapa kok ada kata-kata jujur yang hebat? Ya karena terlalu banyaknya orang yang tidak jujur. Sampai kata-kata jangankan mencari yang haram, mencari yang halal, mencari yang haram pun juga susah. Kenapa? Itu kata orang yang dikutip oleh Pak Haji Rhoma Irama, iya kan? Dikutip oleh Rhoma. Kata Al-Ghazali, boleh. Itu tak mungkin kata-kata itu muncul kalau orang hanya cukup satu roti untuk menyelamatkan hidupnya dari kematian satu hari saja. Cukup. Pada cerita orang yang tak mendeng kangkui odik. Jadi statement itu terlalu gombal. Kata Al-Ghazali, gombal itu pernyataan seperti itu. Lebay. Ini kecering apa? Kenapa kita harus? Ya karena kita punya ambisi terlalu banyak, terlalu jauh. Tak melihat keadaan yang seperti ini sekarang. Kecering kempang, perspektif itu kita kempang. Bahagia itu jangan diukur pakai orang lain. Kita yang mau jadinya ya kita yang bikin definisi sendiri. Oh, kok kita bahagia aku tuh dengan orang lain. Jadi sealanga itu. Contohnya begini ya. Saya gambarkan paling gampang. Beda orang yang numpak sepeda motor, sedake ya dan benda kayak gini, tengan benda kayak gini, budi bumbu, lampu merah. Kamu bayangkan sekarang suhunya 38 derajat. Supra bawa 4 orang, 2 orang dewasa, 1 orang anak-anak, 1 orang bayi. Supra. Nang sampingnya Innova ya hanya isi 2 orang pria. Padahal tempat duduknya ada 7. Pakai AC. Kakak, ya mana ki motor? Chance ibu. Iya nyaman ibu nanti kok terus dia mendadak chance rakyat. Tapi dia santai saja. Si ibu dan pak ini tidak tahu kalau yang di dalam mobil juga resah. Tidak, saya di anak itu. Itu terang di anak ternyata orang yang di dalam mobil itu. Dia itu menganggap hidup dia tidak bahagia karena nggak ini. Dan saya tahu dia itu tidak bahagia karena naik sepeda motor. Kenapa? Karena dia mendefinisikan kebahagiaan dengan Innova, yang satu yang mendefinisikan kebahagiaan dengan anak. Gampang itu. Yang kalian mungkin kita ada Pak, kita percaya itu kita ada. Menurut saya itu acara ya. Istri saya ketika sudah mau meninggal, sudah ketemu, sudah sekarat, saya ngajak ini. Ya Allah, kan teman kiba dena kesokan ajunan kan koi beberes, ada yang beberes lagi. Menabi apun pondut lagi apun kesokan ajunan, ketika guna pajak, guna ajunan kan tampon, kok bisa? Tidak sumpah pun, ada 10 menit kan, ada lah. Nah, jawaban kok gimana? Oke, gimana aja nih. Itu apa namanya? Kita harus mengubah, banyak mengubah. Artinya pokoknya beda pernyataan atau cara pandang yang kaprah umum. Jangan terlalu tapi kita pertanyakan, kita bener dia, ongkun dia. Kadang-kadang begini ya, kalau orang melakukan kebanyakan yang bersama-sama, seolah-olah itu kebenaran. Contohnya kayak saya sendiri sekarang punya catatan, kiai itu si bos robosan. Iya si bos robosan, siapa? Si tak pedulian, tidak motor durno gitu. Guru ini ngaji tak mangdo sanggerna. Makanya saya melakukan benar sekut aja. Saya entar ke pasar Cermi ya, Jembatan Cermi. Jadi keningan. Kamu mungkin tidak pernah menemukan orang yang pergi ke tempat kemacetan hanya untuk nonton kemacetan. Tidak ada kan? Tidak ada ya saya ini. Kita menganalisa di sana bagaimana kita bersyukur
di saat orang lain menderita. Ya Allah, lihat itu wajahnya itu kan, yang gua pernah wah mana wah, setelah CTB coba gitu ngobrol ada dia coba ya kok. Kita tuh juga itu kan, orang hampir lencong, kok lencak, tangan gitu. Sampai arwah, ini saya ingat sleeping Buddha lah, ini. Iya, saya itu, nanti di sana, nang sini itu berlencak, etin jembatan timbang. Kamu kalau lewat sana, nanti ada jembatan timbang yang tak dipakai itu. Di depan jembatan timbang itu ada tiang listrik, ada warung, berdemeja, berlencak aja. Dan kok dengan bisa, nggak ada petal, dan jadi kok. Itu bukan awak, sambil orang yang bisa kira orang yang sepacet, kok orang bisa kira. Ya mungkin orang yang bisa kira. Ya orang apa? Aku ngerti. Aduh. Ini rencana saya mau ke sana lagi ya, untuk mengapresiasi kemacetan. Tapi itu pasti orang yang rencana kok wah terus senang dah itu terus senang sallallahu alaihi wasallam terus tak takut terus aja. Itu kan pudang-pudang si ironi seperti itu. Jadi seolah-olah yang ketika kita mau muamalah ben orang yang kata tak susah gitu tuh. Orang sekocak yang betul apa aja ngaji rokat. Saya nggak perlu dengan keadaan itu, keadaan jangan-jangan tidak sholat, kalian hanya menyembah rokaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Puisi tadi. Tidak. Ya barangkali itu yang bisa disampaikan oleh Bapak Kiai, dan saya tidak bisa menyimpulkan karena saya bukan tukang simpul, jadi mohon disimpulkan sendiri. Simpul Bahri ini. Begitu dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.